Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial serta Ketahanan Lingkungan. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aliahana Hanifa dengan NIM 106. Yang kedua ada Lina Septiani dengan NIM 107. Dan yang terakhir ada Nike Puji Rahayu dengan NIM 110. Pertama itu definisi etika bisnis. Terminologi etika atau ethics berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter atau etikos yang berarti moral. Dapat diartikan sebagai nilai atau aturan tingkah laku yang dipegang oleh orang atau individu atau kelompok. Sedangkan terminologi bisnis secara histori berasal dari bahasa Inggris yang berarti bisnis, diambil dari kata busy yang berarti sibuk, atau dapat juga diartikan sebagai beragam aktivitas atau kegiatan. Sehingga etika bisnis adalah suatu aturan tingkah laku atau kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan aktivitas bisnis. Tujuannya yaitu untuk memungkinkan perusahaan membuat berbagai pilihan di antara perilaku alternatif atau pengambilan keputusan. Etika merupakan prinsip-prinsip moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar atau salah dari seorang individu atau kelompok. Etika yang baik adalah bisnis yang baik, sedangkan etika yang buruk dapat menggagalkan rencana strategis yang telah disusun secara epik. Sehingga etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip etik dalam suatu organisasi yang membimbing pengambilan keputusan dan tingkah laku. Etika bisnis yang baik adalah prasyarat bagi manajemen strategik. CEO atau pemilik bisnis adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis yang tinggi dilaksanakan dalam suatu organisasi. Tindakan bisnis lainnya yang dianggap tidak beretika, termasuk iklan atau label yang menyesatkan, menyebabkan kerusakan lingkungan, serta produk buruk atau keselamatan layanan yang rendah. Selanjutnya ada kode etika bisnis. Perusahaan harus menyusun strategi untuk mengembangkan kode etik bisnis. Penipuan internet, pencurian identitas, dan penyebaran virus merupakan aktivitas tidak etis yang menjangkiti setiap sektor perdagangan online atau perusahaan. Dengan memiliki kode etik, tidak cukup untuk menjamin perilaku bisnis yang beretika. Kode etik dapat digunakan sebagai tipuan hubungan masyarakat atau kedok belaka. Untuk memastikan bahwa kode tersebut dapat dibaca, dipahami, serta diyakini dan diingat, diperlukan pelatihan untuk menumbuhkan sensitivitas terhadap isu-isu etika di lingkungan perusahaan. Selanjutnya yaitu budaya etika. Salah satu alasan pemberian imbalan tinggi kepada bagian penyusun strategi adalah bahwa mereka harus menanggung resiko moral perusahaan. Penyusunan strategi bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengkomunikasikan, dan mendorong kode etik bisnis terhadap organisasi. Penyusunan strategi bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengomunikasikan, dan mendorong kode etik bisnis terhadap organisasi. Meskipun tanggung jawab utama untuk memastikan perilaku beretika terletak pada strategi perusahaan, suatu bagian dari tanggung jawab seluruh manajer adalah untuk memberikan kepemimpinan yang beretika melalui contoh dan tindakannya secara terus-menerus. Manajer mempunyai posisi yang memudahkan untuk mempengaruhi serta mengedukasi banyak orang. Hal ini membuat para manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pengambilan keputusan yang beretika. Bersikap tanpa etika dapat membuat sakit kepala atau suatu pemborosan. Sejarah telah membuktikan
bahwa semakin besar kepercayaan dan keyakinan orang dalam etika di dalam suatu institusi atau masyarakat, semakin besar kekuatan ekonomi institusi tersebut. Sebagian besar hubungan bisnis dibangun berdasarkan kepercayaan bersama dan reputasi. Keputusan jangka pendek berdasarkan ketamakan dan etika yang meragukan akan menghalangi penghargaan diri yang penting dalam meraih kepercayaan dari pihak lain. Selanjutnya yaitu penyuapan. Penyuapan menurut Black's Law Dictionary adalah penawaran, pemberian, penerimaan, atau meminta barang apapun yang bernilai untuk mempengaruhi perilaku sebuah badan atau orang lain untuk membebaskan dari tanggung jawab politik atau hukum. Ditandai dengan sebuah hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi perlakuan penerima. Hadiah tersebut dapat berupa uang, barang, atau hak dalam bertindak serta kenaikan pangkat dan hak istimewa. Penyuapan adalah kejahatan dalam kebanyakan negara di dunia yang marak terjadi dimanapun itu. Lalu selanjutnya ada whistleblowing. Whistleblowing adalah Harris Corporation dan perusahaan lainnya memperingatkan manajer dan para karyawan bahwa kegagalan melaporkan pelanggaran etika oleh orang lain dapat berimbas pada pemecatan. Whistleblowing merujuk kepada kebijakan yang meminta karya perusahaan. Orang yang menyampaikan pelanggaran disebut whistleblower. Di dunia korporat menerima hingga 25% dari hasil proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan kesalahan. Pembayaran untuk whistleblower semakin umum terjadi. Dibutuhkan program pelatihan etika yang memasukkan pesan dari CEO atau pemilik bisnis untuk menekankan pada praktik bisnis yang beretika, pengembangan dan diskusi dari kode etik, serta pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan menggabungkan etika ke dalam perencanaan jangka panjang dengan mengintegrasikan pengambilan keputusan ke dalam proses penilaian kerja. Dengan mendorong whistleblowing atau pelaporan dari praktik tidak beretika. Selanjutnya ada romansa di tempat kerja. Romansa di tempat kerja atau workplace romance adalah hubungan akrab antara dua orang karyawan yang saling menyetujui. Organisasi tidak melarang dengan ketat romansa yang terjadi di tempat kerja, karena bisa saja kebijakan ini ditafsirkan sebagai tindakan invasi terhadap pribadi. Beberapa romansa sebenarnya bisa meningkatkan kinerja pekerjaan, menambah energi. Alasan mengenai romansa yang terjadi di tempat kerja dapat merusak moral serta produktivitas perusahaan, antara lain naiknya keluhan akan sikap pilih kasih di antara para karyawan. Kerahasiaan catatan tertentu dapat dilanggar. Mengurangi kualitas dan kuantitas kerja yang dapat menimbulkan masalah. Pendapat pribadi dapat berujung pada pendapat kerja. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Lina Septiani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya etika. Yang pertama itu perbedaan norma dan nilai budaya yang berbeda. 3. Tantangan kuatnya mazhab relativisme moral yang mengatakan bahwa moral bersifat relatif atau pada pribadi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, nilai-nilai individual dalam praktik manajemen perusahaan. Keempat, tahap perkembangan nilai universal. Kemudian ada pendekatan dalam mengambil langkah-langkah mempertimbangkan keputusan dalam etika. Yang pertama itu pendekatan utilitarian atau utilitarian view. Yang kedua, pendekatan individuals atau individuals view. Yang ketiga, pendekatan moral atau hak atau moralic view. Yang keempat, pendekatan keadilan atau justice view.
Kemudian ada etika bisnis yang tidak etis, yaitu di mana dalam pengambilan suatu keputusan dalam berbisnis yang tidak etis adalah keputusan yang kebalikan dan keputusan yang etis, di mana terdapat langkah-langkah. Yang pertama, 1. Tidak menentukan fakta-fakta. Yang kedua, tidak mengidentifikasi para pemegang kepentingan. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Yang keempat, tidak mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan yang dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan. Yang kelima, tidak membuat sebuah keputusan. Yang keenam, tidak memantau hasil. Kemudian, standar etika perusahaan meliputi 1. Menciptanya kepercayaan perusahaan. Yang kedua, kita mengembangkan kode etik. Yang ketiga, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Keempat, memperkerjakan orang yang tepat. Kelima, adakah pelatihan etika. Yang keenam, melakukan audit etika secara periodik. Yang ketujuh, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku etis. Yang kedelapan, pemimpin memberikan contoh perilaku etis setiap saat sehingga merupakan tolak ukur perilaku bawaannya. Yang kesembilan, menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Yang kesepuluh, libatkanlah karyawan dalam mempertahankan standar etika. Baik, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Beberapa ahli strategi sepaham dengan Ralph Nader yang menyatakan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab sosial yang luar biasa. Contohnya, Walmart bertanggung jawab sosial setelah terjadi gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan Jepang pada tahun 2001. Walmart pun langsung dengan cepat memobilisasi usaha bantuan lokal untuk mengirimkan pasokan seperti air dan senter untuk korban yang selamat. Menurut Friedman, perusahaan atau organisasi tidak memberikan kewajibannya secara lebih bagi masyarakat sesuai apa yang diminta oleh hukum, karena perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memberikan amal. Kebijakan sosial menganut filosofi dan pemikiran manajerial di tingkat tertinggi perusahaan. Kebijakan sosial memperhatikan tanggung jawab apa yang dimiliki perusahaan kepada karyawannya, pelanggan, lingkungan, minoritas, komunitas, pemegang saham, dan kelompok lain. Dampak masyarakat kepada bisnis sebaliknya menjadi lebih nyata setiap tahun. Tanggung jawab sosial korporat sebaiknya didesain dan diartikulasikan selama formulasi strategi ditentukan dan dikelola selama implementasi strategi dan ditegaskan kembali atau diubah selama evaluasi strategi. Kemudian kebijakan sosial pada masa pensiun. Kebijakan ini mengartikan bahwa terdapat peraturan pemerintah yang menerapkan demi keberlangsungan karyawannya ketika menghadapi masa pensiun. Seperti halnya di Jepang, pemerintah Jepang menerapkan langkah bertahap dalam pergeseran usia 60 ke 65 tahun yang dimulai ketika seorang tersebut mulai menerima pensiun, dan premi yang dibayarkan karyawan naik ketika pembayaran mengalami kegagalan. Tidak seperti Amerika Serikat, Jepang tidak memiliki hukum untuk melawan diskriminasi terhadap usia. Selanjutnya ada jenis-jenis tanggung jawab sosial. Bisnis memiliki tanggung jawab sosial. Dari mana asalnya bahwa bisnis memiliki tanggung jawab sosial? Di sini tidak akan dibahas soal asal-muasal tanggung jawab sosial, tetapi langsung kepada anggapan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial harus senantiasa diperhatikan dalam berbisnis. Artinya, berbisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, tetapi juga memiliki nilai mulia di dalamnya. Ada salah satu perusahaan rokok terkenal di Indonesia yang memiliki program tanggung jawab sosialnya dengan tema beasiswa. Seperti yang sudah diketahui, bahwa rokok memang terbukti dapat mengganggu kesehatan. Namun, adanya program tanggung jawab sosial berupa beasiswa dapat membuktikan bahwa kegiatan usaha tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Dengan demikian, anggapan rokok mengganggu kesehatan bisa diredam dengan adanya program tanggung jawab sosial. Ada 2 jenis tanggung jawab sosial dalam bisnis, yaitu tanggung jawab sosial kewirausahaan atau social responsible entrepreneurship dan keterlibatan sosial dalam kewirausahaan. 2 jenis tanggung jawab sosial ini dikemukakan oleh KPMG Ethics dan Integrity Consulting, sebuah lembaga di negara Belanda. Tanggung jawab sosial kewirausahaan merupakan aksi atau tindakan minimal terkait dengan kewajiban sosial sebuah perusahaan. Aksi tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk program yang memiliki tujuan tersendiri. SRE tidak memiliki keterlibatan lebih jauh lagi selain memenuhi tanggung jawab sosialnya. Setelah tanggung jawab sosial dipenuhi, bisnis dijalankan seperti semula. Misalnya, ada program penanaman 100 pohon di Bukit Asri atau pembersihan lingkungan Jati Baru. Itu semua sebatas program saja. Setelah menanam 100 pohon atau membersihkan lingkungan, maka sudah sampai di situ saja tanggung jawabnya. Jadi, SRE memang menghasilkan perbedaan yang jelas antara prinsipal dan commerce. Kemudian yang kedua, keterlibatan sosial dalam kewirausahaan. Keterlibatan bisnis dalam dimensi sosial memiliki keterikatan dengan kesamaan tujuan dengan masyarakat. Keterlibatan dapat ditunjukkan dengan kerjasama yang aktif dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Perbedaannya dengan SRE adalah bahwa SIE memiliki dasar keterlibatan yang dalam. SIE memiliki tinjauan umum bahwa bisnis bukan semata-mata hanya tanggung jawab sosial, tetapi lebih dalam dari itu. Salah satunya yaitu bersamaan rasa ingin membangun masyarakat lebih baik lagi. Perbedaan SRE dan SIE dapat diilustrasikan bahwa SRE hanya memberikan apa yang dibutuhkan, misalnya uang, bantuan makanan, memenuhi kebutuhan sandang, dan pembangunan gapura pada suatu desa. Sedangkan SIE tidak hanya memberikan apa yang dibutuhkan, tetapi juga memberikan rasa peduli, dukungan penuh, dan perhatian. SIE memiliki dasar keterlibatan yang dalam. SIE memiliki tinjauan umum bahwa bisnis bukan semata-mata hanya tanggung jawab sosial, tetapi lebih dalam dari itu. Salah satunya yaitu bersamaan rasa ingin membangun masyarakat lebih baik lagi. Perbedaan SRE dan SIE dapat diilustrasikan bahwa SRE hanya memberikan apa yang dibutuhkan, misalnya uang, bantuan makanan, memenuhi kebutuhan sandang, dan pembangunan gapura pada suatu desa. Sedangkan SIE tidak hanya memberikan apa yang dibutuhkan, tetapi juga memberikan rasa peduli, dukungan penuh, dan perhatian jangka panjang. Jadi, SIE benar-benar terlibat dan memiliki tujuan dan keinginan untuk membangun masyarakat seperti penjagaan lingkungan agar tetap bersih, menghapuskan diskriminasi, dan lain-lain. Dengan ini, maka SIE berlawanan dengan SRE, bahwa SIE menjalankan komersnya bersinergi dengan prinsipal. Kemudian ada perilaku perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Perusahaan yang dapat berjalan dengan baik atau survival memasuki tahap 2 dan 3 dalam respon tanggung jawab sosial. Aktivitas perusahaan sudah memasukkan program tanggung jawab sosial. Proaktif memiliki keinginan mengevaluasi setiap aktivitas yang berhubungan dengan publik. Setiap keputusan manajer perusahaan mempertimbangkan keinginan stakeholder sebagai bagian integral dari kehidupan perusahaan. Kemudian ada keberlangsungan lingkungan. Strategi perusahaan dan negara semakin diteliti dan dievaluasi dari perspektif lingkungan alamiah perusahaan. Seperti Walmart sekarang tidak hanya mengawasi tawaran harga penjualannya untuk produk, tetapi juga bagaimana produk dibuat dalam rangka praktik lingkungan sebagaimana keselamatan dan infrastruktur tingkat kesehatan khususnya pabrik-pabrik di Asia Tenggara. Sejumlah sekolah bisnis yang berkembang menawarkan kursus terpisah dan bahkan berkonsentrasi di bidang manajemen bisnis, tidak boleh mengeksploitasi dan memusnahkan lingkungan alami. Mark Tarik di Universitas George Washington berkata, menghentikan dan membalikan kerusakan ekologi di seluruh dunia dan perosotan adalah permasalahan strategi yang perlu diperhatikan segera dan substansi
oleh seluruh bisnis dan manajer menurut International Standard Organization. Lingkungan atau environment didefinisikan sebagai lingkungan sekeliling di mana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam yang flora, fauna, manusia, dan interrelasinya. Terima kasih.